Di suatu pagi yang cerah, di Sekolah Dasar Merdeka Bahagia, beberapa siswa sedang melakukan pengamatan sekaligus berdiskusi dan saling membahas terkait polusi air atau pencemaran air yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah mereka. Mulai dari Raga dan Doni yang membahas akibat awal mula dari terjadinya polusi air atau pencemaran air. Pertama, yang akan melakukan pengamatan adalah Raga dan Doni. Raga bertanya kepada Doni, mengapa akhir-akhir ini banyak sekali penyakit yang diakibatkan oleh air yang tidak sehat. Kemudian Doni menjelaskan bahwa itu semua terjadi akibat pencemaran atau polusi air yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Polusi air atau pencemaran air adalah proses menurunnya atau rusaknya kualitas air di sungai, danau, laut, serta penampungan air lainnya akibat kegiatan manusia. Polusi air dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, seperti sampah organik dan anorganik, yang kebiasaan membuang sampah secara sembarangan yang akan menyebabkan air dan tanah tercemar. Kemudian, dilanjutkan oleh pengamatan dari Naura dan Ayu. Ayu bertanya kepada Naura, apa sih dampak polusi air bagi lingkungan? Kemudian, Naura menjelaskan bahwa pencemaran air berdampak luas bagi lingkungan. Misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya melakukan pengamatan adalah Bima yang bertanya kepada Kak Tia selaku mahasiswa yang sedang melakukan PPL. Tidak hanya Bapak Guru yang akan menjelaskan, tetapi ada Kak Tia selaku mahasiswa yang sedang PPL juga ikut menjelaskan. Bima bertanya kepada Kak Tia, dampak dari polusi air bagi kesehatan apa saja? Kemudian, Kak Tia menjelaskan, akibat dari polusi air, bagi manusia, pencemaran air berdampak serius pada kesehatan dan dapat menimbulkan kematian karena rusaknya organ-organ tubuh karena mengkonsumsi air yang mengandung racun serta timbulnya berbagai macam penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Hal ini terjadi karena air yang digunakan telah tercemar dengan berbagai cara. Selanjutnya, yang akan menjelaskan dan berdiskusi adalah antara Pak Guru dan Indra, yang membahas jenis-jenis polusi air atau pencemaran air. Indra bertanya kepada Pak Guru, jenis-jenis polusi air atau pencemaran air itu apa saja? Kemudian, Pak Guru menjelaskan, jenisnya seperti pencemaran mikroorganisme, anorganik nutrisi tanaman, bahan kimia anorganik, dan bahan kimia organik. Selanjutnya, yang akan melakukan pengamatan dan diskusi adalah Dira dan Kania yang membahas polutan air yang menyebabkan terjadinya polusi air atau pencemaran air. Dira bertanya kepada Kania, polutan air itu seperti apa dan yang menyebabkan pencemaran atau polusi air. Kemudian, Kania menjelaskan air buangan atau limbah, kotoran hewan ternak, tumpahan minyak yang berasal dari koral tanker yang karam, dan limbah radioaktif yang berasal dari rumah sakit, dan sebagainya menjadi polutan air yang dapat menyebabkan pencemaran atau polusi air. Kemudian, yang terakhir melakukan pengamatan serta berdiskusi adalah Rina dan Tia yang membahas cara menanggulangi polusi air atau pencemaran air. Rina bertanya kepada Tia, bagaimana polusi air dapat ditangguli dengan baik? Kemudian Tia menjelaskan, tidak mengeksploitasi sumber mata air agar tidak cepat habis, kemudian membuat tempat pembuangan sampah yang memadai,
dan mengurangi dan menyaring limbah rumah tangga dan pabrik.